Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih dapat belajar pada pandemi saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan argumen-argumen kami untuk mosi nomor 8 yang berisikan tentang Dewan ini percaya bahwa kemajuan iptek menyebabkan penurunan minat baca buku siswa. Kami di sini sebagai tim oposisi. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Willy untuk kami menyampaikan argumen-argumen kami mengenai mosi debat ini. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Josni dari kelas 10 MIPA 3 yang bertugas untuk memberi batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan menyampaikan argumen-argumen dasar dari tim kami. Nama saya Vincent Tanyo dari kelas 10 MIPA 3, absen 38. Saya sebagai pembicara kedua, tugas saya ialah menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim kontra. Perkenalkan, saya Ariel Theodor sebagai pembicara ketiga. Tugas saya ialah menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara 1 dan pembicara 2. Di sini, mosi yang akan kita perdebatkan adalah Dewan ini percaya bahwa kemajuan iptek menyebabkan penurunan minat baca buku siswa. Dan di sini terdapat 4 kata kunci. Yang pertama iptek, kedua penurunan, ketiga minat, dan keempat siswa. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua penurunan yang berasal dari kata dasar turun, yang berarti bergerak ke arah bawah yang lebih rendah dari semula. Dan yang ketiga yaitu minat atau ketertarikan terhadap sesuatu yang kemudian mendorong individu untuk menekuni aktivitas tersebut. Dan yang keempat, siswa atau para pelajar. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini teknologi semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Dan itu mencakupi segala aspek. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Teknologi bermacam-macam, mulai dari perangkat-perangkat yang kita gunakan setiap hari, seperti handphone, laptop, jaringan wifi, dan lain-lain, dan juga seperti aplikasi-aplikasi pendidikan seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Maka tidak heran itu akan menciptakan suasana baru bagi pelajar dalam belajar, entah dari cara pemakaiannya, kebiasaan dalam aksesnya setiap hari, hingga cara mereka memperoleh informasi dari sana. Jadi kemajuan iptek menyebabkan penurunan minat baca buku siswa itu menurut kami itu tidak benar, maka kami tidak menyetujui mosi ini. Karena kemajuan iptek dan penurunan minat baca buku siswa itu tidak ada hubungannya. Jadi kemajuan iptek di sini akan membantu siswa lebih mudah memperoleh informasi, lebih cepat membantu mereka dalam proses belajar. Dan seperti yang kita tahu, terdapat banyak aplikasi dan situs-situs lainnya yang dirancang cukup menarik hingga akan menghilangkan rasa jenuh siswa dalam belajar. Untuk lebih rincinya, argumen-argumen tim kami akan disampaikan oleh pembicara kedua tim kami, Vincent Tanyo. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Seperti di Indonesia yang sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Makna dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik dalam pembelajaran. Sebagai semua belajar, saat ini teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Media yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di tiap-tiap sekolah. Adapun manfaat kemajuan iptek ini, yang pertama itu menambah informasi. Manfaat pertama, penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga itu memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email
sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat itu materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton. Karena penyampaian informasi melalui teknologi lebih terlihat variatif dan modern. Yang kelima itu meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun di sisi lain harus tetap mengawasi anak-anak memanfaatkan teknologi. Karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi. Tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Adapun dampak-dampak positif dari kemajuan iptek ini. Yang pertama itu, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling baik digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Yang kedua itu, media untuk mencari informasi atau data. Yang ketiga itu mempermudah proses pembelajaran. Layanan online dalam pendidikan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi pengguna atau siswa dengan menggunakan internet sebagai media. Yang keempat itu siswa tidak gagap teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia dan siswa dapat lebih produktif, efektif, dan efisien dalam waktu, energi, dan biaya karena ada sarana komunikasi yang memudahkan urusannya. Contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca seperti e-book. Walaupun masih banyak perdebatan mengenai legalitas e-book yang tersebar bebas di internet, keberadaan e-book ini sangat membantu para siswa untuk membaca buku secara praktis. Bisa dibaca dimanapun dan kapanpun tanpa harus memiliki sinyal internet. E-book ini sangat penting untuk membiasakan para siswa agar selalu membaca, karena dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa rata-rata pemuda berinteraksi dengan gadgetnya hingga 12 jam dalam sehari. Keberadaan e-book dapat memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk membaca. Bisa dibayangkan dahulu pada tahun 2000-an memiliki buku adalah hal yang langka, apalagi membacanya. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di era sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari kemajuan teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Salah satu contoh fasilitas canggih ini adalah handphone. Di kalangan remaja menggunakan teknologi komunikasi sebagai alat multifungsi. Karena multifungsinya tersebut, para remaja dapat menggunakan teknologi ini secara positif ataupun negatif, tergantung setiap individu. Contoh positif dari penggunaan teknologi komunikasi adalah memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Teknologi adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dapat dijelaskan melalui dua pendekatan. Yang pertama dari sudut komunikasi, sehingga berarti teknologi komunikasi yang dipakai dalam bidang pendidikan. Yang pendekatan kedua dari sudut pendidikan yang memanfaatkan media komunikasi. Kedua pendekatan ini sebenarnya berbeda, tetapi dalam praktiknya sering digunakan secara bergantian. Saat ini teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Beberapa contoh hasil dari perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya internet, handphone, televisi, dan lainnya. Hal ini menyebabkan akses informasi menjadi semakin cepat dan tentunya alat-alat tersebut menjadi sumber informasi baik, informasi positif maupun negatif. Sebuah informasi dikatakan bernilai positif jika informasi tersebut memberi manfaat bagi penelitian. Berikut ini akan ada dampak-dampak positif dari kemajuan teknologi komunikasi. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan penggunanya lain dari seluruh dunia. Mempermudah proses pembelajaran. Layanan online dalam pendidikan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi pengguna dengan menggunakan internet sebagai media. Siswa tidak gagap teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia dan siswa dapat lebih produktif, efektif, dan efisien dalam waktu, energi, dan biaya karena ada sarana komunikasi yang mempermudah urusannya.
Jadi, saya tegaskan ulang, kemajuan iptek tidak menurunkan minat baca buku siswa, sehingga dapat disimpulkan pelajar-pelajar akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran karena tampilan menarik teknologi saat ini, serta informasi yang diperoleh lengkap dan tidak ketinggalan zaman, dan juga cara mengaksesnya lebih mudah dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Proses pembelajaran memakai teknologi elektronik juga akan mempermudah proses pembelajaran. Siswa tidak gagap teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia. Sekian mengenai argumen dari tim kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.